Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Karena jemaah sekalian, kehidupan kita di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Tidak lama lagi kita akan pergi mengarungi perjalanan panjang dalam hidup setelah mati. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Inilah hakikat kehidupan dunia kita. Di sini, di dunia ini, kita semua hanya pendatang. Tidak ada penduduk asli dari dunia ini. Asal kita adalah di mana ayah kita Adam berasal, dari surga. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk kembali ke surga, ke kampung halaman kita. Namun sayang, banyak orang yang tersesat jalan, tidak pernah kembali ke kampung halaman, dan terjerumus ke dalam neraka. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang dalam kehidupan setelah mati. Oleh karenanya jemaah sekalian, di kesempatan ini kita ingin membahas paling tidak ada 5 bekal utama kita untuk kehidupan setelah mati. Yang pertama dan paling utama dan merupakan kunci keselamatan
dengannya kita pasti selamat, tanpanya kita nggak mungkin selamat, adalah mengamalkan tauhid dan menjauhi dosa syirik. Ini bekal terbaik yang Allah tetapkan sebagai syarat masuk surga. Karena tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak Allah atas kita. Ditauhidkan dalam ibadah, tidak diduakan, tidak dipersekutukan dengan siapapun. Maka apabila kita telah menunaikan hak Allah dan kita datang menghadapnya dengan membawa amalan ini, maka Allah berikan jaminan kita pasti selamat. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak para hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini jaminan dari Allah. Barang siapa menghadap Allah dengan mentauhidkannya tanpa membawa dosa syirik sedikit pun, maka Allah pastikan dia selamat. Sebagaimana di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa mati dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Maka tauhid adalah jaminan keselamatan kita. Sehingga Allah menetapkan tauhid adalah misi kehidupan kita. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid." Semua kata ibadah yang ada di dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Jadi ibadah itu bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan penyembahan kita hanya untuk Allah semata. Dalam keadaan kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Allah tidak benar. Maka tidak sedikit pun kita persembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan inilah misi utama diutusnya seluruh nabi dan rasul. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36. "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha
wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jauhilah semua bentuk dosa syirik. Jemaah sekalian, dari ayat ini dapat kita pahami, dalam merealisasikan tauhid kita harus mengamalkan dua hal. Yang pertama, sebagaimana kata para nabi dan rasul, ani'budullaha, sembahlah Allah. Ini mengandung dua bentuk pengamalan. Pengamalan yang pertama dengan hati kita, yaitu kita yakin hanya Allah yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Allah itu salah. Dan inilah makna la ilaha illallah, yang artinya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah. Yang demikian itu, dialah Allah, sesembahan yang benar. Dan semua yang disembah selain dia adalah batil. Salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan apa alasannya. Wa anna Allaha huwal aliyul kabir. Dan bahwasanya Allah, dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Semua selain dia rendah. Semua selain dia kecil. Semua selain dia hanyalah makhluk yang lemah. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar, yang maha kuat lagi maha perkasa, maka hanya dia yang berhak disembah. Ini bentuk pengamalan yang pertama terhadap ucapan para nabi dan rasul, ani'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Berarti kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Bentuk pengamalan yang kedua, kita murnikan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Ini makna menyembah Allah. Ini makna beribadah kepada Allah. Yaitu bukan sekedar kita menyembah Allah, tapi kita murnikan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Kalau kita berikan kepada selain Allah, maka itulah dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Oleh karenanya, di surat Al-An'am ayat 162, 163. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Sesungguhnya salatku, nusukku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Artinya, tidak boleh ada selain Allah yang disembah. Ini pengamalan ani'budullaha, sembahlah Allah. Bagian yang kedua, para nabi dan rasul mengatakan, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Artinya, jauhilah perbuatan dosa syirik.
Dan termasuk dosa syirik adalah menyembah tagut. Tagut itu apa? Semua yang disembah atau dianggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat di sini, para nabi dan rasul seluruhnya mengucapkan wajtanibut tagut, jauhilah tagut. Jauhilah penyembahan kepada selain Allah. Jauhilah perbuatan dosa syirik. Bukan sekedar kamu jangan berbuat dosa syirik. Bukan sekedar kamu jangan menyembah kepada selain Allah. Tapi kamu harus menjauhinya sejauh-jauhnya. Oleh karenanya, larangan berbuat syirik mencakup dua bentuk larangan. Yang pertama, larangan melakukannya. Yang kedua, larangan mendekatinya. Maka dosa syirik harus kita jauhi, dan dosa yang menjerumuskan kepada syirik juga harus kita jauhi. Kenapa jemaah sekalian? Para nabi dan rasul setelah memerintahkan kepada kita beribadah kepada Allah, kemudian melarang kita berbuat syirik. Karena dosa syirik itu akan menghapuskan amalan kita. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Itulah sebabnya yang dimaksud ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa syirik. Karena dosa syirik akan menghapuskan amal ibadah kita. Dan dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya mati sebelum bertobat. Sebagaimana Allah ingatkan dalam dua ayat sekaligus. Surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian adalah dosa syirik itu mengekalkan pelakunya di neraka. Seburuk-buruknya seorang muslim, selama dia tidak berbuat dosa syirik, katakanlah dia seorang pemakan riba, peminum khamar, penjudi, dan sampai mati dia tidak bertobat, namun dia tidak berbuat dosa syirik, maka pertama masih ada harapan Allah ampuni dosanya. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Karena yang tidak terampunkan hanya dosa syirik. Dan apabila Allah menghendaki dia dimasukkan ke dalam neraka, diazab di dalamnya, maka azabnya tidaklah kekal. Karena dia masih punya tauhid, suatu hari dia akan dikeluarkan dari neraka. Sedangkan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak memiliki tauhid, mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Inilah jemaah sekalian, bahaya dosa syirik yang paling besar. Mengekalkan pelakunya di neraka. Oleh karena itu, agar kita selamat, kita harus menghadap Allah membawa tauhid dan menjauhi pembatal tauhid.
dan pembatal tauhid itu disebut dosa syirik dan kufur. Ini dosa-dosa yang paling berbahaya yang harus kita jauhi. Pertanyaannya, apa saja dosa syirik dan kufur itu? Sangat banyak. Harus kita pelajari. Contoh, orang yang meyakini ada pencipta selain Allah, maka itu syirik. Atau orang yang meyakini ada penguasa alam ini selain Allah. Seperti sebagian orang, mereka meyakini di gunung tertentu ada penguasa selain Allah. Di laut tertentu ada penguasa selain Allah. Ada juga yang meyakini ada wali-wali khusus yang mereka sebut wali kutub. Mereka punya kekuasaan atas alam ini. Maka ini keyakinan yang syirik dan khurafat. Keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Mereka juga meyakini makhluk-makhluk itu maha mampu menimpakan mudarat. Maka itu keyakinan yang syirik. Mereka juga meyakini makhluk-makhluk itu maha mampu memberi manfaat. Maha mampu mengabulkan hajat-hajat. Maka itu keyakinan yang syirik. Kemudian, mereka datang ke suatu tempat untuk berdoa kepada makhluk tersebut. Maka ini perbuatan syirik. Karena doa itu adalah ibadah. Hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang yang berbuat syirik. Mereka juga menyembelih untuk persembahan, untuk sesajen, untuk pengagungan kepada makhluk tersebut. Maka ini juga syirik yang lain. Karena menyembelih itu adalah ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Orang yang menyembelih kepada selain Allah berarti dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula contoh termasuk perbuatan dosa syirik, orang yang meyakini ada selain Allah, ada makhluk yang spesial yang tahu perkara gaib. Makhluk itu disebut anak indigo misalkan, atau orang pintar, atau kiai spesial, kiai khos, atau orang yang punya kelebihan, punya indera keenam. Padahal di surat An-Naml ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita percaya ada orang-orang spesial yang tahu perkara gaib? Sementara Allah mengatakan, enggak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula percaya kepada benda-benda yang diyakini sebagai jimat. Apakah itu dalam bentuk gelang, cincin, kalung, sabuk, keris, atau benda apa saja yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Karena yang maha mampu memberi manfaat, yang maha mampu menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah pula yang maha mampu
menetapkan sesuatu sebagai sebab untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Dan di dunia ini jamaah sekalian, tidak ada benda-benda seperti itu. Tidak ada benda yang sakti, tidak ada. Atau benda keramat, benda pusaka, benda bertuah. Benda yang kalau disimpan bisa mendatangkan keberuntungan, menolak bala. Itu tidak ada dalam kenyataan. Itu hanya khurafat. Pertanyaannya, bagaimana kalau terjadi? Ada ternyata keris sakti. Buktinya dia bisa terbang. Sehingga mereka perlakukan keris itu secara istimewa. Dibungkus kain putih, setiap malam Jumat dimandikan. Maka ketahuilah jamaah sekalian, itu hanya permainan setan. Adanya benda-benda sakti hanyalah permainan setan. Bukan benda itu benar-benar sakti, itu cuma khurafat. Tidak ada dalam kenyataan. Begitu pula orang yang masih percaya adanya hari baik dan hari sial. Adanya angka-angka keberuntungan dan angka sial. Dan ini bukan cerita di kampung-kampung saja. Di kota-kota besar. Kita masuk di gedung-gedung megah. Di hotel-hotel berbintang. Kita lihat di lift, tidak ada lantai 4. Tidak ada lantai 13. Di sebagian perumahan elit juga begitu. Enggak ada rumah nomor 13, enggak ada rumah nomor 4. Bahkan ada maskapai penerbangan dari Eropa. Tidak ada kursi nomor 4, tidak ada kursi nomor 13. Mereka percaya itu adalah angka sial. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Mau menikahkan anak, diundanglah seorang dukun yang disebut ahli primbon untuk mencari tahu mana tanggal keberuntungan dan hindari tanggal sial. Dan banyak kejadian jamaah sekalian, kata dukun, nggak ditemukan tanggal keberuntungan. Gara-gara percaya dukun, gagal menikah. Dan percaya dukun itu sendiri adalah syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketemu dukun tapi enggak percaya. Sengaja ketemu dukun tapi enggak percaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan." Siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya sesuatu dan dia belum sampai percaya, maka tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Kalau dia percaya, maka dia kafir. Karena berarti dia telah mempercayai ada selain Allah yang maha tahu perkara gaib. Ini jamaah sekalian, beberapa contoh keyakinan dan perbuatan dosa syirik. Kalau kita berikan contoh lagi sangat banyak. Maka pelajari kitab Tauhid. Di situ penulis rahimahullah menyebutkan banyak sekali contoh-contoh perbuatan dosa syirik dan juga perbuatan-perbuatan yang belum syirik tapi mengantarkan kepada syirik. Ini juga harus kita pelajari. Belum lagi kekufuran. Setiap syirik adalah kufur. Tapi tidak setiap kufur itu syirik. Dan kufur sama derajatnya dengan syirik. Membatalkan keislaman, menghapuskan amalan, dan mengekalkan pelakunya di neraka. Apa contohnya? Kufur, namun bukan syirik.
menghina Nabi Muhammad SAW, atau sekedar bercanda mengolok-olok satu ayat, satu hadis, atau satu ajaran Islam. Ini kadang-kadang dilakukan oleh para pelawak, para pemain stand up komedi. Mereka jadikan ajaran Islam bahan candaan, bahan olokan. Ini pembatal keislaman. Dengan nas yang tegas, Allah langsung mengkafirkan orang yang melakukannya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kamu mengolok-olok, kamu jadikan bahan candaan? La ta'tadiru, tidak usah kamu mencari-cari alasan. Maksudnya, meskipun kamu nggak serius, cuma main-main. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Dengan nas yang tegas, Allah mengkafirkan orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ayat-ayatnya, atau Rasulnya, ataupun ajaran-ajaran syariatnya. Contoh lain, termasuk kekufuran, meskipun bukan syirik, menolak satu ajaran syariat. Misalkan dia mengatakan, jilbab itu nggak cocok kalau di kampung saya. Kenapa? Nggak sesuai dengan kearifan lokal. Maka dia bukan muslim lagi. Itu keyakinan kufur. Kalau ada seorang wanita muslimah tidak berjilbab, apakah dia menjadi kafir? Kafir atau tidak? Tidak. Dia tidak kafir meskipun dia pelaku dosa besar. Tapi kalau ada orang yang berkata jilbab itu tidak wajib, maka dia kafir. Meskipun dia berjilbab. Kalau ada orang yang mengatakan jilbab itu sudah nggak sesuai zaman, maka dia kafir. Meskipun dia berjilbab. Karena dia bukan sekedar tidak mengamalkan, tapi menolak syariat. Kalau ada orang yang mengatakan, misalkan, pembagian waris, wanita cuma dapat separuh, sudah nggak sesuai zaman, maka ini keyakinan kufur. Berarti dia menolak syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman, wahai Muhammad. Perhatikan ayat ini, mereka tidak beriman, wahai Muhammad, sampai mereka menjadikan engkau yang memutuskan hukum dalam semua urusan hidup mereka. Kemudian, mereka tidak merasa keberatan atau tidak menolak terhadap ajaran yang engkau bawa. Dan mereka tunduk sepenuhnya. Jadi kalau mereka menolak, maka kata Allah dalam ayat ini, mereka bukan orang yang beriman. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menolak satu ajaran syariat. Satu contoh lagi jemaah sekalian, termasuk kekufuran, membenci satu ajaran Islam. Dia tidak suka terhadap satu ajaran Islam. Maka ini adalah dosa kufur. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu Allah sesatkan mereka karena mereka benci ajaran yang Allah turunkan. Maka Allah menghapuskan amalan mereka. Jadi percuma seseorang itu sholat, puasa, zakat atau haji kalau dia benci satu syariat Allah. Kata Allah, fa ahbata a'malahum. Allah hapuskan amalan-amalan mereka. Karena dosa kekufuran menghapuskan amalan. Oleh karenanya jemaah sekalian, jangan sampai kita menghadap Allah membawa
satu dosa kekufuran ataupun kesyirikan. Dan apa yang kita pelajari sekarang itu hanya contoh. Masih banyak lagi dosa syirik dan kufur yang harus kita pelajari. Agar kita menghadap Allah tanpa membawa dosa tersebut. Ketika kita menghadap Allah tanpa membawa dosa syirik dan dosa kekufuran sedikit pun, maka itulah sebab utama kita mendapatkan ampunan. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis ini menunjukkan menghadap Allah tanpa membawa dosa syirik dan kufur sedikit pun adalah sebesar-besarnya sebab meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jemaah sekalian harus semangat belajar tauhid. Itu syarat keselamatan kita. Harus kita tamatkan minimal kitab tauhid. Dan kita ajarkan kepada keluarga kita. Agar mereka juga selamat dan kita bisa berkumpul bersama di surga. Inilah jemaah sekalian bekal yang pertama. Bekal yang kedua untuk hidup kita setelah mati adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk meraih cinta, ampunan dan rahmat Allah hanya dengan meneladani beliau. Tidak ada jalan lain. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada jalan lain untuk meraih cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula jemaah sekalian, dengan mengikuti beliau kita akan mendapatkan hidayah. Dalam surat An-Nur ayat ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan dapat hidayah. Dan sebaliknya, menyelisihi petunjuk-petunjuk beliau adalah jalan kesesatan. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-63, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu akan tersesat, serta akan ditimpa azab yang pedih. Jadi berdasarkan ayat ini, para ulama menerangkan kesesatan itu adalah hukuman dari Allah. Ketika seseorang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana hidayah adalah anugerah dari Allah ketika kita berusaha meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Bahkan Allah telah menetapkan, tidak akan diterima amal ibadah kita tanpa meneladani beliau. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalan itu dilakukan oleh mayoritas orang, meskipun sudah diwariskan turun-temurun. Kalau kenyataannya amalan itu tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah jamaah sekalian, pentingnya kita memastikan terlebih dahulu apakah amalan kita sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau sudah yakin sesuai petunjuk beliau, amalkan. Kalau tidak, jangan diamalkan. Karena itu dilarang dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita petunjuk dalam semua sisi kehidupan. Baik dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dalam hubungan kita dengan hamba-hambanya. Beliau memberikan teladan yang sangat sempurna, lengkap. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, yaitu nikmat Islam, dan aku telah meridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun yang bisa mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkanmu dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan kepadamu, sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam semua sisi kehidupan. Sebut dalam sisi kehidupan apa saja, maka di situ ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keseharian kita, ketika kita bangun dari tidur, ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang harus kita lakukan, doa apa yang harus kita baca. Kita masuk ke toilet, berada di dalam toilet, sampai keluar toilet, beliau berikan petunjuknya. Pakai baju, nanti melepas baju, ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau makan, sedang makan, setelah makan, mau minum, keluar rumah, masuk rumah, sampai bagaimana diranjang bersama istri diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keseharian beliau ketika di rumah, beliau berikan petunjuk yang terbaik kepada kita. Begitu pula dalam hubungan dengan orang lain, dalam hubungan dengan orang tua, dengan keluarga, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga, dengan masyarakat kita, sampai dengan hewan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula urusan-urusan yang bersifat umum, urusan negara, hukum, perundang-undangan, militer, hubungan internasional, hubungan sosial dan kemasyarakatan, diatur di dalam Islam, diajarkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggal pertanyaannya, kita sudah tahu atau belum? Sudah belajar atau belum? Mau belajar atau tidak? Sayangnya, banyak umat Islam malah mempelajari dalam sebagian sistem kehidupan mereka. Yang mereka pelajari adalah teori-teori yang keluar dari kepala-kepalanya orang kafir. Yang tata cara cebok saja dia nggak tahu. Tapi kita percaya kepadanya, bagaimana tata cara mengurus negara, bagaimana mengatur pemerintahan, bagaimana membuat undang-undang, bagaimana
menjalankan ekonomi. Ini suatu keanehan dan kebodohan sebagian umat Islam hari ini. Mereka tinggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak mereka pelajari, lalu mereka berpaling kepada teori-teori yang berasal dari kepala-kepala orang kafir. Yang tata cara cebok saja dia nggak ngerti. Ini suatu keanehan. Sempurna ajaran Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita mau belajar dan mengamalkan atau tidak. Dalam semua sisi kehidupan. Maka inilah jalan keselamatan dengan mempelajari dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bekal yang ketiga untuk perjalanan hidup kita setelah mati. Yang terbaik, yang ketiga adalah menjaga solat. Karena solat adalah penentu baik atau buruknya amalan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah." Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama akan dihisab, diadili kelak di hari kiamat adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasirah. Namun apabila salatnya rusak, maka sungguh dia telah celaka dan merugi. Wa in intaqasa min faridatin qala rabbu unzuru hal li abdi min tatawwu. Maka apabila solat wajibnya ada kekurangan, solatnya ada tapi ada kekurangan, bukan solatnya tidak ada, artinya dia masih solat tapi ada kekurangan, contoh kurang khusyuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku tersebut memiliki solat sunnah. Tentu Allah maha tahu, namun Allah ingin mengajari kita, fayukammalu biha man taqasa minal faridah. Maka dengan solat sunnahnya disempurnakanlah solat wajibnya yang kurang itu. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Kemudian semua amalannya akan dihisab seperti itu. Yang pertama diperiksa adalah puasa wajib. Kalau dalam puasa wajibnya ada kekurangan, contoh lagi puasa tapi matanya enggak dijaga, masih suka melihat kepada yang haram untuk dilihat, maka jika dia punya puasa sunnah, puasa sunnahnya akan menutupi kekurangan dalam puasa wajibnya. Begitu seterusnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Fa in salahat, salaha sa'iru amalihi, wa in fasadat, fasada sa'iru amalihi. Amalan pertama seorang hamba yang akan dihisab, diadili kelak di hari kiamat adalah solat. Apabila baik solatnya, seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Dan apabila rusak solatnya, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi rusak. Kenapa jemaah sekalian? Solat menentukan baik atau buruknya amalan yang lainnya. Karena solat itu adalah pintu hidayah. Kalau kita jaga solat dengan baik, niscaya Allah akan bukakan untuk kita pintu-pintu hidayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ini pentingnya solat. Makanya jemaah sekalian,
kita juga sebagai orang tua, pendidikan utama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, nomor satu adalah pendidikan tauhid. Yang kedua, pendidikan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pendidikan solat. Tanamkan kepada anak-anak kita untuk menjaga solat. Karena solat ini akan menjaganya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Ini kata Nabi SAW kepada anak umur 9 tahun. Adik sepupu beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang ketika itu baru berumur 9 tahun. Nabi SAW mengatakan kepadanya, jagalah Allah. Maksudnya jagalah ketentuan-ketentuan Allah. Laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah selalu membimbingmu. Kamu akan dapati Allah selalu berada di hadapanmu, yaitu memberikan bimbingan kepadamu. Jadi, amalan-amalan ini adalah pintu hidayah. Salat, berpegang teguh dengan sunnah, dan yang paling utama mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin muncul pertanyaan, bagaimana jika ada orang yang rajin salat, tapi maksiatnya juga jalan terus? Padahal dia rajin salat 5 waktu. Maka ketahuilah jemaah sekalian, pasti salatnya tidak beres. Itu pasti. Karena kan Allah nggak mungkin salah. Allah mengatakan salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan nggak mungkin salah Allahnya. Kalau ternyata dia salat tapi tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, pasti kesalahannya ada pada dirinya. Yaitu salatnya tidak benar. Salatnya tidak beres. Sehingga belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana caranya agar salat kita benar? Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hendaklah memperhatikan waktu salat. Jaga waktu salat. Selalu prioritaskan, utamakan waktu salat. Jangan terlambat salat tanpa uzur. Kecuali kita punya uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak mengapa. Kalau kita nggak punya uzur, hendaklah kita prioritaskan waktu sholat. Kalau perlu, dan bahkan seharusnya, sebelum Allah memanggil kita dengan seruan azan, kita sudah siap lebih dulu. Kita sudah siap lebih dulu. Ada seorang ulama ketika ditanya, kenapa kamu belum azan sudah muncul di masjid? Kata beliau, seorang pekerja atau seorang budak baru mau datang ketika dipanggil oleh tuannya, maka itu bukan budak yang baik, bukan pekerja yang baik. Harusnya dia sudah siap sebelum dipanggil oleh tuannya. Maka begitu pula aku, sebelum Allah memanggil, aku sudah siap di masjid. Ini yang pertama, yang harus diperhatikan, waktu sholat. Yang kedua, dan ini lebih penting lagi, keikhlasan niat kita dalam ibadah, dalam sholat. Tidak boleh tercampur sedikit pun dengan keinginan-keinginan yang lain. Murni kita niatkan untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tercampur misalkan keinginan untuk dipuji orang, maka rusak sholat kita. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dapat dosa besar. Yang disebut apa? Riya. Dan riya itu termasuk syirik. Meskipun syirik kecil, tapi syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar dan menghapuskan amalan. Yang ketiga, agar sholat kita benar, hendaklah kita mencontoh Rasulullah SAW di dalam sholat kita. Beliau telah mengingatkan kita, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat.
Ini juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus mengingatkan kita, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anakmu salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul kalau enggak mau salat di umur 10 tahun. Pukulan di sini maksudnya pukulan ringan untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Yang keempat, agar salat kita menjadi baik, yang harus kita perhatikan adalah kekhusyukan. Khusyuk ini bagaikan ruh dalam salat kita. Kalau suatu jasad tanpa ruh, berarti tidak mungkin dia bisa hidup. Begitu pula salat tanpa ruh, tanpa kekhusyukan, bagaikan jasad tanpa ruh. Meskipun khusyuk itu tidak mudah, namun kita harus berusaha. Khusyuk itu tidak mudah, tapi kita harus berusaha. Dan yang kelima, ini khusus bagi laki-laki. Hendaklah berjamaah 5 waktu di masjid. Ini termasuk bekal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bagi wanita, boleh ke masjid, tapi lebih afdal di rumah. Inilah bekal yang ketiga. Berikutnya, yang keempat. Termasuk bekal utama kita. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan kebaikan di akhirat kelak daripada akhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara yang paling aku cintai dan paling dekat majlisnya denganku di antara kalian di hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dia paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling dekat majelisnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Sebaliknya kata beliau, "Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah." Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh majelisnya dariku di hari kiamat adalah orang-orang yang berakhlak buruk. Lalu beliau berikan 3 contoh. Yang pertama, as-sarsaruna. Yang kedua, wal mutasyaddiquna. Yang ketiga, wal mutafayhikun. Jadi ada 3 contoh orang yang berakhlak buruk. Yang pertama, as-sarsarun. Artinya, orang yang berlebihan dalam berbicara, banyak omong, yang pada akhirnya dia terjerumus dalam banyak kebohongan pada ucapan-ucapannya. Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Orang-orang yang kalau ngomong suka menyakiti hati orang dan suka menyombongkan diri, mengangkat-ngangkat dirinya sendiri. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qad alimna ath-thartharuna wal mutasyaddiqun." Wahai Rasulullah, kami sudah tahu orang yang pertama ath-thartharun,
Dan orang yang kedua al-mutasyaddiqun. Famal mutafayhikun? Lalu apa itu orang ketiga? Al-mutafayhikun qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini yang ketiga, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Ini akhlak yang sangat buruk. Dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita apa itu kesombongan. Kata beliau, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im." Sesungguhnya orang beriman itu dengan akhlak mulia yang dia miliki akan mencapai derajat orang yang rajin puasa sunnah serta rajin sholat tahajud. Kalau cuma puasa sunnah saja, maka akhlak mulia lebih utama. Kalau cuma sholat tahajud saja, maka akhlak mulia lebih utama. Kalau rajin puasa sunnah dan sholat tahajud, maka itu baru setara dengan akhlak mulia. Ini luar biasa, pahala akhlak mulia. Mencapai derajat orang yang rajin puasa sunnah serta sholat tahajud sekaligus. Menunjukkan betapa besarnya pahala akhlak mulia. Rasulullah SAW pernah ditanya, sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Faqal, maka beliau bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Dan beliau ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Faqal, maka beliau bersabda, al-famu wal farj. Yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka adalah dua rongga. Yang pertama, mulut. Maksudnya omongan yang enggak dijaga. Bicaranya suka menyakiti hati orang, atau suka berbohong, ataupun kemungkaran-kemungkaran lisan yang lainnya. Dan yang paling berbahaya tentunya ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Rongga yang kedua yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah kemaluan, yaitu zina. Ini dua rongga dalam tubuh kita yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Mulut artinya omongan yang tidak dijaga, dan kemaluan maksudnya suka berzina. Jadi jemaah sekalian, ini diantara hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita betapa akhlak mulia merupakan salah satu bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, seperti apa akhlak mulia itu? Ringkasnya jemaah sekalian, akhlak mulia itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di surat Al-Qalam ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ini hakikat akhlak mulia. Jadi kalau begitu, ketika kita berbicara akhlak mulia, ini adalah pembicaraan yang sangat luas. Begitu detail petunjuk Nabi SAW dalam berakhlak. Lengkap. Bagaimana berakhlak kepada orang tua, kepada para guru, kepada ulama, kepada orang-orang yang berilmu, kepada teman, kepada kerabat, kepada tetangga, sampai kepada hewan. Rasulullah SAW memberikan contoh teladan yang terbaik.
Dan ulama pun dalam kitab-kitab hadis menyebutkan bab-bab khusus yang berbicara tentang akhlak. Ada banyak bab. Dan ada kitab-kitab khusus hanya berbicara tentang akhlak. Salah satu yang terbaik adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari adalah penyusun kitab Sahih Al-Bukhari yang paling sahih setelah Al-Quran. Beliau punya kitab lain yang khusus berbicara tentang akhlak, yang beliau berjudul Al-Adabul Mufrad dalam 2 jilid tebal. Ini cukup lengkap. Beliau sebutkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam berhubungan dengan semua makhluk, sampai kepada hewan pun beliau ajarkan kepada kita. Kalau begitu, agar kita bisa benar-benar berakhlak mulia, kembali lagi kita harus belajar. Kita mau meneladani Nabi SAW juga harus belajar. Kita mau berpegang teguh dengan tauhid dan selamat dari syirik juga harus belajar. Begitu pula kita nggak akan bisa berakhlak mulia kalau kita tidak mengenal akhlak Rasulullah SAW. Betapa banyak jemaah sekalian di masyarakat kita orang mengira itu akhlak baik. Contoh setia kawan, tapi ternyata itu akhlak buruk. Setia kawan dalam hal yang tidak benar. Misalkan kawannya mau datang terlambat pergi kerja, lalu kawannya titip pesan, tolong teken absen saya. Seakan-akan dia nggak terlambat. Lalu dibantu oleh kawannya, dia anggap itu setia kawan. Setia kawan bagus, tapi dalam kasus ini itu adalah akhlak yang buruk. Dia membantu menolong dalam dosa. Jadi kalau akhlak mulia itu hanya sekedar mengikuti kebiasaan di tengah masyarakat, maka kita malah akan terjerumus dosa. Kita malah akan terjerumus dalam dosa. Apalagi ada sifat enggak enakan. Ini seringkali menjerumuskan kita dalam dosa. Diajak oleh kawan melakukan dosa, kita enggak enakan menolak. Padahal dia sedang membawa kita ke neraka. Maka kita harus berpegang teguh dengan akhlak Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak beliau, ini pembicaraan yang sangat luas. Namun para ulama mengatakan ada 4 pondasi akhlak Rasulullah SAW. Ada 4 pondasi akhlak Nabi SAW. Yang pertama adalah badlun nada, mengerahkan kemampuan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Apapun kebaikan itu. Apakah dengan fisik kita, dengan ilmu kita, dengan saran-saran kita, ataupun dengan harta kita. Dan orang lain yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah keluarga kita sendiri. Terutama orang tua kita. Kalau sudah punya suami, maka suami yang paling utama. Begitu pula sebaliknya. Suami berbuat baik kepada istri, ini termasuk akhlak yang paling mulia. Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Dalam riwayat yang lain, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku yang paling baik terhadap istrinya. Sungguh aneh sebagian orang, ketika di luar rumah, dia begitu ramah dengan orang-orang. Tapi kepada istrinya sendiri, dia gampang marah, gampang emosi. Istrinya salah sedikit, langsung dia bersuara keras. Bahkan tidak jarang tangan dan kaki melayang. Padahal keluarga yang paling berhak untuk kita perlakukan secara baik. Dan pahalanya juga lebih besar.
Berbuat baik kepada keluarga lebih besar pahalanya dibandingkan berbuat baik kepada orang lain. Jadi ini yang pertama, badlun nada. Kerahkan kemampuan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Apapun yang kita bisa. Terutama jemaah sekalian, membantu orang-orang yang kesusahan. Dan mungkin saya ingin mengingatkan kondisi saudara-saudara kita di Aceh hari ini. Sudah hampir 2 bulan setelah berlalu musibah dan malapetaka, kondisi mereka belum terlalu membaik. Karena saya menyaksikan langsung di lapangan. Baru sekitar 4 hari yang lalu saya pulang. Dan insya Allah hari Senin depan saya ingin berangkat lagi karena sudah ada sedikit bantuan yang dititipkan. Keadaan mereka masih sangat mengenaskan. Lumpur di mana-mana. Di kota, alhamdulillah listrik sudah menyala. Tapi di desa-desa, listrik belum masuk. Jembatan belum ada. Masih putus. Keadaannya masih sangat parah. Ini sebetulnya kesempatan emas bagi kita untuk membantu mereka. Dan ini bukan 1-2 daerah. Banyak sekali yang terdampak musibah ini. Sangat luas sekali. Kalau kita ke sana langsung baru kita paham. Luas sekali. Daerah yang terdampak musibah. Rasulullah SAW mengingatkan kita. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan satu kesusahan orang yang beriman, maka Allah akan melepaskan kesusahan darinya di hari kiamat. Makin banyak kita menolong orang yang kesusahan di dunia, makin besar peluang kita selamat di hari kiamat. Rasulullah SAW juga bersabda, Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Bisa jadi jamaah sekalian, sedikit yang kita berikan untuk saudara-saudara kita yang kesusahan, itu penyelamat kita dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, Fattakun nar walau bisyikki tamratin. Bentengi dirimu dari api neraka, meskipun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Artinya, andai harta kita cuma sebutir kurma, itu masih mungkin dibagi 2. Separuh kita makan, separuh kita sedekah. Bisa jadi dengan itu kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan soal berapa banyak yang kita sedekahkan. Bisa jadi sedekah kita sedikit, pahalanya lebih besar daripada yang sedekah banyak. Kenapa? Karena kita ikhlas dan nilai pengorbanan kita besar. Nilai pengorbanan jamaah sekalian itu juga mempengaruhi besarnya pahala. Kalau seseorang, dia penghasilannya setiap hari atau setiap bulan misalkan cuma 3,5 juta. Bersedekah 500.000 itu sangat terasa baginya. Sangat berat baginya. Karena penghasilannya setiap bulan sedikit. Kalau orang punya harta 100 miliar, dia sedekah 1 miliar, itu dia nggak merasa apa-apa. 1 miliar doang, saya masih punya 99 miliar. Maka bisa jadi yang bersedekah 500.000 ini pahalanya lebih besar. Kenapa? Nilai pengorbanannya lebih besar. Jadi bukan soal banyaknya harta, tapi nilai pengorbanan dan juga keikhlasan. Ini yang pertama. Kerahkan kemampuan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, kaful adha. Mencegah diri kita jangan zalim kepada orang. Ini pondasi akhlak mulia yang kedua. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, minimalnya jangan menyakiti orang. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Itulah orang muslim yang sebenarnya. Dan jemaah sekalian, perbuatan zalim itu sangat berbahaya.
Kalau kita nggak minta maaf kepada orang itu dan nggak bertobat kepada Allah, maka urusannya akan panjang di hari kiamat kelak. Orang yang zalim akan disuruh membayar atas kezalimannya. Membayar dengan apa? Bukan dengan harta, tapi dengan amal ibadahnya. Orang-orang yang zalim akan dipaksa menyerahkan amal ibadah mereka kepada orang-orang yang mereka zalimi. Kalau nggak cukup, dosa-dosa orang yang mereka zalimi ditimpakan kepada mereka, kemudian mereka dilempar ke neraka. Itulah kata Nabi SAW, orang yang bangkrut. Yang ketiga, pondasi akhlak mulia, dan ini yang paling berat. Ini pondasi akhlak mulia yang paling berat. Apa itu? Bersabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Apalagi saat kita merasa kita punya kekuatan. Kita mampu membalas perbuatan dia. Kita punya backingan. Kita punya uang. Kita punya kuasa. Makin sulit untuk sabar. Sabar termasuk akhlak mulia. Dan ada lagi sebetulnya yang lebih tinggi daripada sabar, yaitu memaafkan. Karena ada orang sabar tapi masih sulit memaafkan. Ada lagi yang lebih tinggi daripada memaafkan. Apa itu? Membalas orang yang berbuat buruk kepada kita dengan kebaikan. Ini 3 tingkatan yang Allah sebutkan sebagai sifat orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bertakwa itu yang menahan marah, artinya sabar. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lihat ayat ini. Allah sebutkan 3 sifat orang bertakwa menghadapi orang yang menyakitinya. Pertama, dia menahan marah. Dia sabar. Dan ini terutama saat dia punya kekuatan. Kalau dia memang lagi lemah, nggak bisa balas, itu wajar. Nggak ada cara lagi kecuali dia sabar. Ini sekarang yang lebih besar pahalanya, memang dia nggak bisa, dia mampu membalas, tapi dia sabar. Kemudian yang kedua, wal afina 'anin nas. Dia memaafkan kesalahan orang. Ini lebih tinggi lagi. Apa yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita suka memaafkan kesalahan orang? Di surat An-Nur ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum?" Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Jadi, kalau kita suka memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, maka Allah pun akan mengampuni dosa kita. Apalagi kalau misalkan orang itu minta maaf. Dia nggak minta maaf pun, kita dianjurkan memaafkan. Dan yang ketiga, yang paling tinggi, berbuat baik kepadanya. Apa yang akan kita dapatkan? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan ini juga cara menyadarkan orang yang membenci kita. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita di antara cara terbaik menyadarkan orang yang membenci kita. Dalam surat Fussilat ayat ke-34. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Maka tiba-tiba antara dirimu dengannya, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu itu menjadi kawan yang paling setia. Jadi kalau kita tahu ada orang yang kayaknya benci kepada kita, suka ngata-ngatain kita, maka cobalah tanya kepadanya, nomor rekeningnya berapa? Kemudian transfer kepadanya. Insya Allah kalau ketemu nggak marah lagi dia. Ini cara yang Allah ajarkan untuk
membuat orang yang marah kepada kita menjadi cinta. Dan itu pahalanya sangat besar. Itu pahalanya sangat besar. Terlebih lagi kalau kita berniat mengajak dia mengenal dakwah yang benar, mengajak dia belajar tauhid dan sunnah, maka sangat bagus kita berbuat baik kepadanya. Itu metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, pondasi akhlak mulia adalah al-wajhu talq, berwajah yang cerah ceria ketika berjumpa dengan saudara kita. Karena perjumpaan yang pertama itu memberi kesan yang mendalam. Sehingga hendaklah kita ketika berjumpa menyambut saudara kita dengan wajah yang cerah ceria, yang ramah, ucapkan salam, sambut dengan penuh kehangatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan kamu anggap remeh kebaikan sedikit pun, walau hanya dengan berwajah ramah, berwajah cerah ceria ketika berjumpa dengan saudaramu. Inilah jemaah sekalian, 4 pondasi akhlak mulia. Ini kalau dirinci tentu sangat banyak. Yang kelima, yang terakhir, termasuk bekal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mendalami ilmu agama dan mendakwahkannya atau menyebarkannya seluas-luasnya. Ini jemaah sekalian termasuk bekal utama untuk perjalanan hidup kita setelah mati. Karena menuntut ilmu agama itu sendiri adalah jalan pintas masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Semoga yang kita lakukan hari ini, kita berusaha menempuh jalan meskipun hujan-hujanan untuk belajar ilmu agama, maka Allah mudahkan kita masuk surga insyaallah ta'ala. Bahkan ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Kita nggak mungkin meraih kebaikan apapun tanpa belajar ilmu agama. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan pemahaman agama ini nggak mungkin datang dengan sendirinya. Harus dengan belajar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innamal ilmu bitta'allum, wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu. Dan pemahaman hanyalah didapat dengan usaha belajar. Namun bukan sekedar usaha, tapi harus disertai dengan ketakwaan dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu. Dan ilmu adalah anugerah dari Allah, maka harus disertai dengan doa. Bahkan doa harian yang dianjurkan selalu kita baca, termasuk dalam zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, baik di dunia terutama di akhirat. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu
dan Allah angkat lebih tinggi lagi orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Begitu pula jemaah sekalian, setelah kita mengetahui suatu ilmu, kita punya kewajiban untuk mendakwahkannya. Ini termasuk bekal terbaik kita. Kenapa? Karena dakwah itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Tidak berhenti dengan kematian kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yankusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mencontohkan satu kebaikan, mendakwahkan satu ajaran Islam, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan subhanallah, di masa kita sekarang, sesungguhnya Allah memberikan kepada kita banyak kemudahan untuk berdakwah. Makanya kita jangan mengira dakwah itu harus jadi ustadz terlebih dahulu. Dan harus hafal ayat dan hadis yang banyak. Dan harus bisa ceramah. Tidak. Dakwah itu kewajiban setiap muslim. Dan banyak cara untuk berdakwah. Contoh, di masa sekarang Allah berikan kemudahan melalui gadget kita. Tinggal kita share saja. Di medsos kita misalkan, cari kajian-kajian para ustadz, para da'i ahli sunnah, kemudian share. Apakah kajian panjang atau video-video pendek? Share ke grup-grup keluarga, atau grup komunitas, atau kirim secara pribadi ke teman-teman kita. Itu cara berdakwah. Bisa jadi ada orang yang mendapatkan hidayah melalui media-media ini. Dan bahkan itu bisa jadi 10 tahun yang akan datang. 20 tahun yang akan datang. Yang penting kita usaha sekarang. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita di masa sekarang. Termasuk juga jemaah sekalian, cara berdakwah yang bisa kita lakukan adalah menjadi panitia kajian. Ini juga sangat bagus. Panitia kajian itu akan mendapatkan pahala semua orang yang hadir. Setiap orang yang keluar rumah menuju ke tempat kajian, dia sudah berada di jalan Allah sampai dia pulang, maka pahalanya akan mengalir semua kepada panitia kajian. Yang penting panitia kajiannya ikhlas, melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala yang luar biasa. Termasuk jamaah juga meskipun bukan panitia, ikut share undangannya. Itu juga termasuk dakwah. Bahkan kalau perlu, kita jemput teman kita, ajak ikut kajian. Supaya dia mau ikut kajian, ajak dulu makan bakso. Pahala berlipat ganda. Jadi apapun usaha kita, lakukan. Kalau ajak makan bakso nggak mempan, ajak ke toko HP. Biar cuma lihat-lihat. Jadi lakukan semampu kita. Satu orang kita ajak ke majelis ilmu, sejak dia keluar rumah sampai dia kembali, pahalanya mengalir kepada kita. Kalau kemudian ilmu itu dia amalkan, pahala masih mengalir kepada kita. Dan kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan ustadznya. Karena dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis Jibril, di hadis Arba'in yang kedua, malaikat Jibril datang ke majelis Rasulullah SAW dan para sahabat, bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Lalu Rasulullah SAW mengajari apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Setelah malaikat Jibril pergi, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu tadi adalah malaikat Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Lihat, kata Nabi SAW, malaikat Jibril mengajari kalian. Padahal yang mengajar siapa? Rasulullah SAW. Karena malaikat Jibril adalah sebab. Jadi, orang yang menjadi sebab orang lain bisa mendalami ilmu agama, dia akan dapatkan pahala yang sama.
Termasuk jamaah sekalian, kita membantu pondok pesantren, apalagi kalau kita punya pesantren sendiri, atau kita bangun dari awal pondok pesantren, maka kita akan dapatkan pahala semua ustadznya, semua santrinya. Kalau kemudian ilmu yang mereka pelajari di situ mereka amalkan, pahala masih mengalir kepada kita. Kalau mereka dakwahkan lagi kepada orang-orang, pahala masih mengalir kepada kita dari orang yang mereka dakwahi tersebut. Ini luar biasa. Amalan yang akan mengalirkan pahala. Termasuk kita misalkan kalau punya dana, beli buku-buku agama, kemudian kita hadiahkan, kita sebarkan. Ini juga bisa jadi menyebabkan orang mendapatkan hidayah. Dan banyak orang mendapatkan hidayah dengan membaca sebuah buku. Jadi, banyak sekali peluang dakwah kita. Banyak sekali cara kita untuk membantu dakwah. Enggak harus kita berdakwah secara langsung. Kita berada di balik layar, namun pahala besar mengalir kepada kita, bahkan tidak berhenti dengan kematian kita. Jangan sia-siakan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk turut serta membantu dakwah. Ini kesempatan emas bagi kita. Juga saya ingin mengabarkan program kita di Aceh itu bukan sekedar membagi bantuan, tapi kita dakwah. Jadi sebelum bagi bantuan, kita kasih nasihat dulu, terutama untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita masih follow up lagi untuk mengadakan kajian rutin di desa-desa yang terkena bencana tersebut. Ini kesempatan, karena nggak ada yang berani nolak. Karena kita bawa bantuan kan, nggak ada yang nolak. Ditambah lagi, insya Allah kita punya program memberikan beasiswa kepada anak-anak yang terdampak bencana ini untuk masuk ke pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik yang ada di Sumatera maupun di Tanah Jawa. Ini jemaah sekalian, banyak sekali sesungguhnya peluang-peluang ibadah yang bisa terus mengalir, tidak berhenti dengan kematian kita. Jangan sia-siakan agar menjadi bekal-bekal terbaik kita untuk kehidupan setelah mati. Tentu banyak sekali bekal-bekal yang harus kita pelajari, tapi 5 hal ini paling tidak adalah bekal utama, bekal terbaik. Kalau kita benar-benar mempersiapkan diri dengannya, semoga menjadi kunci keselamatan kita. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Baik Ustaz, ini sudah dari saya beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. kita mengucapkan hidupku dan matiku hanya untukku pada pasangan yang sah, apakah itu termasuk perbuatan syirik besar? Dan apakah ucapan seperti dalam syair lagu nasional pada negeri aku mengabdi juga termasuk syirik besar Ustaz? Baik. Ucapan-ucapan seperti ini mengandung syirik. Tapi kalau dia tidak bermaksud untuk menyembah, maka minimalnya itu syirik kecil. Syirik dalam lafaz yang tidak dimaksudkan oleh hati. Karena itu jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Begitu pula ibadah sebagai hamba, kita hanya boleh menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Sehingga ucapan-ucapan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah, maka ini mengandung syirik. Tapi kalau dia tidak bermaksud menghamba kepada selain Allah, minimal itu adalah syirik kecil. Demikian, wallahu alam. Ustaz, yang kedua ada pertanyaan. Ustaz, bila kami mengadakan acara hajatan seperti pernikahan, maka pengantin wanita dan keluarganya sudah berdandan sejak asar. Apakah sholat maghrib dapat dijamak dengan isya sebagai jamak terakhir, atau bagaimana sebaiknya Ustaz secara syariatnya? Baik. Jadi pertanyaannya, karena mau pernikahan, karena mau acara pernikahan, bukan pernikahannya tapi resepsinya, sehingga pengantinnya berdandan habis-habisan. Dan kalau harus berwudu,
bisa merusak dandanannya. Sehingga pada akhirnya menjamak solat. Maka apakah ini boleh? Jawabannya tidak boleh. Karena menjamak solat itu, kalau ada kebutuhan mendesak atau ada hal yang bersifat darurat. Dan itu bukan sesuatu yang bersifat darurat. Itu hal sepele yang dibesar-besarkan, yang dianggap penting. Kan tidak harus jadi pengantin harus berdandan habis-habisan. Nggak ada masalah, dia pergi berwudu, sholat, setelah itu lanjut lagi acaranya, tidak ada masalah kan? Apa masalahnya cuma luntur make up itu? Apakah itu masalah besar? Tidak. Tidak membahayakan nyawanya kan? Tidak membahayakan kesehatannya, tidak juga. Jadi itu bukan hal yang dibolehkan di dalam syariat. Nah, ditambah lagi, kalau dia berdandan dan terlihat lawan jenisnya. Ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, sebagian pengantin. Harusnya istri itu berdandan hanya untuk suaminya. Tapi kok berdandan tampil cantik di depan orang banyak. Ini tidak boleh. Ini adalah suatu kemaksiatan. Jadi demi kemaksiatan menjamak solat. Nah, kita khawatir solatnya tidak diterima karena dilakukan di luar waktu solat yang sebenarnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya solat itu ditetapkan waktu-waktunya bagi orang yang beriman. Enggak boleh kita solat sebelum masuk waktu, enggak boleh pula kita solat setelah keluar waktu. Dan ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Solat sebelum masuk waktu tanpa udzur, solatnya tidak sah. Ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Demikian, wallahu alam. Baik Ustaz, ini yang ketiga, Ustaz, kalau pada saat sholat lupa apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum, apakah sholatnya harus diakhiri dan diulang kembali, atau bagaimana Ustaz sebaiknya? Dan Baik. bagaimana pula bila lupa rakaatnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Kalau lupa solat Al-Fatihah, kalau lupa surat Al-Fatihah, maka anggap rakaat itu tidak ada. Karena surat Al-Fatihah itu rukun solat. La solata illa bi fatihatil kitab. Kata Nabi SAW, tidak ada solat kecuali dengan surat Al-Fatihah. Bahkan kata para ulama, Al-Fatihah rukun solat yang paling utama, yang paling wajib. Tapi yang kita anggap batal cukup satu rakaat itu. Jadi misalkan kita sholat isya. Setelah selesai sholat, kita ingat, ini baru selesai ya. Satu rakaat lupa baca Al-Fatihah. Maka kita anggap berarti sholat kita baru 3. Yang satu rakaat tanpa Al-Fatihah dianggap tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Cukup kita tambah satu rakaat. Untuk mengganti satu rakaat tanpa Al-Fatihah. Cukup kita tambah satu rakaat sehingga menjadi 4 rakaat sah. Satu rakaatnya tidak sah. Dan ini berlaku kalau jarak antara kita selesai sholat belum terlalu jauh. Baru selesai sholat, keingat. Satu rakaat lupa Al-Fatihah. Langsung bisa ditambah satu rakaat lagi. Setelah itu sujud sahwi. Sujud sahwi boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Kalau dilakukan setelah salam, berarti salamnya jadi 2 kali. Setelah sujud sahwi, salam lagi.
Kalau dilakukan sebelum salam, maka salamnya cukup sekali. Jadi, kalau lupa Al-Fatihah, nggak cukup hanya sujud sahwi. Harus 1 rakaat itu diganti. Baru sujud sahwi. Karena Al-Fatihah itu rukun. Yang boleh diganti dengan sujud sahwi hanyalah sunnah solat dan wajib solat. Contoh wajib solat itu tahiyat awal. Kalau kita kelupaan, itu nggak perlu kita ganti tahiyat awalnya. Cukup dengan sujud sahwi. Dipahami ya? Rukun solat harus diganti rukunnya, baru sujud sahwi. Kalau wajib solat dan sunnah solat, tidak perlu diganti, cukup dengan sujud sahwi. Tapi kalau selesai solatnya sudah lama, misalkan kita sudah pergi jalan-jalan atau pergi ngopi, pergi makan, baru teringat. Tadi 1 rakaat, Al-Fatihahnya kelupaan, maka harus disolat lagi dari awal. Harus solat lagi dari awal. Karena tidak sah solatnya. Ini tentang pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi, apa? Lupa rakaat. Jadi maksudnya, jadi tadinya misalkan 4 rakaat, lupa 1 rakaat, cuma 3 dikerjakan, begitu? Atau lupa sudah 4 atau baru 3? Bisa lebih sebenarnya. Baik. Kalau kita lupa, maka ada 2 kemungkinan. Orang yang lupa itu ada 2 atau 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita lupa antara 4 rakaat atau 3, tapi punya kecondongan lebih kuat 4. Sudah 4 pada sholat zuhur, asar, dan isya. Maka kita hanya perlu sujud sahwi. Kalau kecondongannya lebih kuat kepada 4 dibanding 3. Ini yang pertama. Kita hanya perlu sujud sahwi. Yang kedua, kecondongannya lebih kuat baru 3. Maka wajib kita tambah 1 rakaat jadi 4, kemudian sujud sahwi. Yang ketiga, kita bimbang antara 4 atau 3, sama-sama kuat. Apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada jumlah yang paling kecil, yaitu 3. Berarti harus tambah 1 lagi, kemudian sujud sahwi. Jadi solusi yang kedua dan ketiga sama. Harus tambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Kalau yang pertama cukup sujud sahwi saja. Demikian, wallahu alam. Ustaz, bagi wanita lebih afdal mana sholat tarawih di masjid ataukah di rumah? Syukran jazakallahu khairan. Lebih afdal di rumah. Baik sholat tarawih maupun sholat wajib. Pada dasarnya sholat wanita lebih baik di rumah. Karena Nabi SAW mengatakan, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka, para wanita itu lebih baik bagi mereka. Bahkan lebih baik daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sekalipun. Kecuali, misalkan, kalau sholat di rumah, bawaannya ngantuk terus. Misalkan, maka kalau begitu, lebih afdal di masjid saja kalau begitu. Namun tentu harus beradab dengan adab yang sesuai syariat ketika keluar rumah. Demikian, wallahu alam. Ustaz, ini satu pertanyaan terakhir, insyaallah. Ustaz, jika ada teman yang berbuat tidak baik, tetapi sekarang ia berusaha baik tanpa meminta maaf dengan meminta datang ke majelis bersama atau bareng, bagaimana sikap kita? Saat ini saya hanya menghindar aja untuk tidak ketemu. Syukran Ustaz. Baik. Yang kita bahas tadi, anjuran memaafkan, itu bukan syarat orangnya harus minta maaf dulu. Meskipun dia tidak minta maaf, tetap kita maafkan. Itu yang dianjurkan.
Kalau dia minta maaf, ya tentu lebih wajib lagi kita maafkan dia. Jadi yang kita bahas tadi, akhlak mulia itu untuk memaafkan, nggak harus nunggu dia minta maaf. Nggak harus nunggu dia minta maaf. Dan apalagi kalau dia berusaha mendekati kita, mengajak kajian bareng. Terkadang ada orang, mungkin sulit dia minta maaf dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Itu cara lain dia meminta maaf kepada kita. Nah, seharusnya jangan kita hindari, tapi kita sambut. Bahkan kita yang, kalau kita mau lebih afdal lagi, kita yang berinisiatif lebih dulu meminta maaf kepada dia atau mengajak dia dekat kepada kita. Mengajak ke kajian bareng dan lain-lain. Selama dia orangnya tidak memudaratkan kita, tidak menjerumuskan kita dalam dosa, maka seharusnya kita sambut orang seperti itu, atau minimalnya kita memberi maaf kepadanya. Silakan Pak, terakhir. Baik. Dari pertanyaan beliau, ucapan yang pertama mengandung makna mengorbankan hidup untuk makhluk. Mengorbankan hidupnya untuk makhluk. Apakah itu termasuk syirik? Jawabannya, minimalnya itu pintu kepada kesyirikan. Minimalnya itu pintu kepada kesyirikan. Karena kita hanya boleh mengorbankan hidup kita untuk Allah, untuk agama Islam, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa saja membela makhluk itu termasuk mati syahid. Tapi makhluk yang bagaimana dulu? Membela Nabi Muhammad SAW, membela kaum muslimin secara umum, membela para ulama, membela negeri Islam. Kalau kita niatkan itu karena Allah, maka itu termasuk ibadah, termasuk mati syahid. Yang kedua tadi apa Pak? Baik. Jadi ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu tidak sempurna-sempurna banget. Nah, apakah ini ucapan kufur? Ini ucapan kufur kalau dia bermaksud ada ajaran Nabi SAW yang kurang. Maka itu kufur. Karena berarti dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Tapi kalau yang dia maksudkan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia penuh kekurangan sebagai manusia, contoh beliau butuh makan, sementara Allah sempurna, Allah nggak butuh makan, itu benar. Itu benar. Nabi SAW manusia biasa, sama seperti kita, penuh dengan kekurangan. Contoh, beliau tidak tahu perkara gaib. Beliau tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menimpakan mudarat. Hanya Allah yang maha mampu melakukan itu. Maka itu benar. Demikian, wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.